Ya, sebagai pengantar dari buku A'rifni ini, ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, dan kepadanya kami mohon pertolongan. Ala umurid dunya waddin, atas segala urusan dunia dan agama. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan limpahkanlah rahmat takdim kepada keluarganya Rasulullah dan para sahabatnya semuanya. Amma ba'du, kemudian setelah basmalah, hamdalah, sholawat, saya sebagai penyusun buku ini memanjatkan puji syukur kehadirat Allah pemelihara alam seisinya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kehadirat junjungan kita baginda Rasulullah SAW, serta para keluarga dan seluruh sahabatnya, serta para pengikut hingga akhir zaman. Menghantarkan buku ini sebagai penyusun ya, saya senantiasa berharap petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah bimbing kita semua menuju pemahaman yang utuh, bahwa untuk mendapatkan suatu anugerah yang istimewa itu haruslah difahami dan dikenali dengan jelas siapa dan apa. Jadi, siapa yang meminta, siapa yang disembah, apa yang dipinta, apa yang dituju, dan apa yang harus kita perbuat. Siapa yang berbuat dan apa yang diperbuat. Demikianlah buku ini saya beri judul A'rifni, ya. Dengan harapan bagi sesiapa saja yang membaca buku ini hendaknya mengenali kata demi kata yang terdapat di dalam buku ini agar dapat meraih hikmah dari apa yang dipahami. Semoga buku ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai muqaddimah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menganjurkan dan menjelaskan keutamaan tafakkur. Dalam Ali Imran ayat 190 menyebutkan keutamaan orang yang berzikir dan bertafakkur dalam situasi apapun, baik di dalam saat duduk, berdiri, maupun saat berbaring. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Al-Imran ayat 191. Artinya, mereka adalah orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi. Ali Imran ayat 191. Bapak Ibu sekalian, ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang senantiasa berzikir. Orang-orang yang lidah dan hatinya hidup. Lidah dan hatinya hidup sehingga anggota tubuhnya akan bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yaitu mereka adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Yang namanya senantiasa artinya tidak putus-putus. Berzikir kepada Allah, baik di saat berdiri, ini jangan dibuang, duduk, dan berbaring. Bagaimana sih?
Berzikir berdiri, duduk, dan berbaring. Bahkan mungkin sambil berjalan atau berlari. Ya, ini perlu latihan. Harus berlatih. Bagaimana latihannya? Yang paling mudah adalah zikir napas tadi, ya. Kalau zikir napas, tarik ke dalam, ya, Pak Yakub. Ya. Kalau kita lagi narik napas tuh, Pak Yakub, ya. Hati Bapak berucap hu, ya. Huanya itu dia. Pas keluar Allah. Keluarin napas kan? Kan napas kan keluar masuk kan? Ya. Pas masuk hu, pas keluar Allah. Narik napas lagi hu, Allah. Terus setiap kita bernapas terus melakukan itu. Jadi tidak pernah putus tuh zikir. Baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, berbaring, lagi jalan, lagi lari, lagi naik kendaraan, lagi apa saja. Tidak peduli aktivitas tubuh ini seperti apa. Yang jelas nafas kita terus berzikir kepada Allah. Masya Allah. Bila orang yang senantiasa berzikir seperti ini, Allah sudah siapkan pintu surga untuk ahli zikir. Dan meninggalnya akan dapat mengucapkan kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Orang yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Baginya masuk surga. Itu. Apa dasar amalan itu? Dasarnya adalah Ali Imran ayat 191. Mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi. Jadi, apa saja yang Allah sediakan pada diri kita ini, tangan kita, mulut kita, mata kita, dan semuanya ini adalah mencakup langit dan bumi. Apanya? Kenikmatannya, rahmat Allahnya yang Allah berikan itu mencakup seisi langit dan bumi. Kita bisa memandang langit dengan apa? Dengan mata. Kita bisa memijak bumi dengan apa? Dengan kaki. Kita bisa merasa manfaat udara dengan apa? Dengan nafas, hidung dan mulut. Ya. Kemudian diolah di paru-paru, oksigennya sehingga menjadi energi. Kita bisa mendengar suara dari telinga. Seluruh jagat raya isinya terserap kepada diri kita semua. Jadi langit ada di mana? Ada di diri kita. Bumi ada di mana? Ada di diri kita. Angin ada di mana? Ada di diri kita. Api ada di mana? Ada di diri kita. Semua ada di diri kita. Karena apa? Inilah tadi yang dikatakan bahwa karunia Allah sangat luas yang telah diberikan kepada kita. Sehingga mencakup alam semesta ini semuanya ada di diri kita. Coba resapi yang saya katakan ini. Sehingga nanti kita semua bisa berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, atau lagi jalan, atau lagi makan, atau lagi di kamar mandi, atau di mana saja, tetap nafasnya senantiasa berzikir. Hu Allah, dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah, Tuhan yang saya sembah. Mungkin masih bingung ya. Apa maksudnya langit ada di diri kita, di tubuh. Bumi ada di tubuh kita. Angin ada di tubuh kita. Api ada di tubuh kita dan air ada di tubuh kita. Mungkin selama ini cuek aja.
Coba Pak Yakub saya tanya. Pak Yakub pernah marah, Pak? Iya. Itu sifat api yang Allah letakkan di hati Bapak, di diri Bapak. Pak Yakub suka menghayal, Pak? Berpikir yang jauh-jauh gitu? Iya. Suka terbang melayang-layang, itu sifat angin yang Allah letakkan pada diri kita. Jadi intisarinya bukan bendanya ya. Bukan bendanya, tapi intisari energinya itu ada di diri kita semua. Pak Yakub bisa merasakan bahwa badan kita banyak dakinya, Pak. Bahwa badan kita ini mudah terluka. Itu artinya badan kita itu terdiri dari unsur bumi. Kesimpulannya, badan kita ini diciptakan Allah dari 4 unsur. Dari intisari 4 unsur. 1, unsur bumi yang terletak pada kulit dan daging, unsur bumi. Yang kedua, unsur air yang terletak pada darah dan cairan-cairan lainnya yang ada di dalam tubuh kita. Pak Yakub ngaku nggak ada cairan tubuh, Pak? Iya. Ngaku ya? Mengakui kita semua ya, ada cairan tubuh, ada daging, ada kulit kan? Ya. Daging dan kulit itu unsur bumi. Kemudian apa tadi? Air, unsur air ada. Kemudian unsur api ada pada sifat amarah. Kemudian mudah terbakar, panasan, itu sifat api, ya kan? Ya. Intinya kan ada di diri kita. Sudah bisa merasakan semua kan ya? Pernah marah ya? Kalau marah rasanya gimana? Meletup-letup kan? Ya. Kemudian sifat apa lagi? Satu lagi? Bumi, air, bumi, air, api, angin. Angin ini adalah harapan-harapan, cita-cita, hayalan-hayalan yang membumbung tinggi ke langit. Bahkan langit aja bisa ditembus oleh apa? Hayalan kita, gitu ya. Itu sifat angin, terbang-terbangan. Baik ada dalilnya atau tidak ada dalilnya, sekarang dirasakan sendiri saja. Benarkah sifat itu ada pada manusia? Benar? Ini adalah pembuka kita mengenal diri kita, ya. Ini baru pembukaan. Kita mengenal diri kita seperti itu. Bahwa kita ini terdiri dari unsur-unsur yang kita manfaatkan sehari-hari. Yang kita lihat sehari-hari dan kita amalkan sehari-hari. Tidak kita sadari. Sekarang baru kita sadari. Oh, ternyata begini. Ini unsur-unsur penciptaan manusia. Baik. Karena sudah bisa, sudah azan. Pada kali ini kita cukupkan. Sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sama-sama.